Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang cyber counseling. Secara khusus ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu apa itu cyber counseling, perbandingan cyber counseling dan counseling face to face atau yang biasa dikenal dengan counseling konvensional. Lalu mengapa dibutuhkan cyber counseling, tahapan pelaksanaan cyber counseling, dan bagaimana pengimplementasiannya. Ada berbagai istilah terkait cyber counseling ini, yaitu e-counseling, counseling online, virtual counseling, counseling internet, cyber counseling, dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini muncul pertama kali dalam counseling sejak tahun 1970-an di Amerika, yaitu e-counseling. Jadi awal mulanya itu dikenal istilah e-counseling, yang kini kita kenal sebagai cyber counseling. Di luar negeri, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terjadi peningkatan permintaan konseling atau permintaan dari konseli untuk melakukan konseling secara online atau cyber counseling. Di Indonesia sendiri tidak ada kepastian waktu munculnya istilah ini, namun pada tahun 2009, IFDIL memperkenalkan istilah e-counseling. Nah, ini saya coba untuk melakukan penelusuran di Google Scholar atau Google Cendekia. Istilah cyber counseling ini muncul pertama kali itu sejak tahun 2016. Ada salah satu referensi, salah satu tulisan yang menulis tentang cyber counseling. Itu pada tahun 2016. Namun ini belum bisa dijadikan patokan kapan sebenarnya istilah cyber counseling ini mulai digunakan di Indonesia. Cyber counseling sendiri atau counseling online, counseling virtual, merupakan layanan counseling yang dilakukan secara virtual dengan berbasis internet. Kita akan melihat di sini perbedaan antara counseling face to face atau yang kini lebih dikenal dengan counseling konvensional dengan cyber counseling. Kita akan lihat baik dari keunggulan maupun dari kelemahannya. Pertama, counseling face to face atau counseling konvensional. Pada counseling face to face atau counseling konvensional ini terjadi interaksi dan komunikasi langsung antara konselor dan konseli. Nah, yang berikut, konseling dilakukan dalam ruang konseling atau secara luring. Selanjutnya, konselor dapat mengimplementasi model dan teknik konseling yang lebih beragam, lalu hasil konseling dapat dipantau secara langsung. Lalu, dapat melayani berbagai permasalahan ketika kita menggunakan konseling face to face ini. Mulai dari permasalahan yang skalanya ringan hingga berat. Selanjutnya, melalui konseling face to face atau konseling konvensional memudahkan konselor dalam memahami perilaku nonverbal konseli. Karena ketika melakukan konseling face to face, kita dapat melihat fisik konseli secara keseluruhan. Nah, hal ini tentunya berbeda ketika melakukan konseling secara cyber atau online. Ketika cyber atau online, yang ditampilkan hanya bagian pundak ke atas atau wajah, bagian kepala. Sedangkan dalam konseling, setiap gerakan yang ditampilkan oleh konseli, baik posisi duduk, gerakan tangan, gerakan kaki, semuanya itu memiliki makna yang berkaitan langsung dengan apa yang
dirasakan dan disampaikan oleh konselor. Nah, ini beberapa hal tentang konseling konvensional yang membedakan dia dengan konseling cyber. Nah, selanjutnya kita lihat cyber counseling. Pertama, efisiensi dan fleksibilitas waktu atau jadwal. Jadi lebih fleksibel. Kedua, memudahkan administrasi melalui sistem otomatis. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas teknologi dan jaringan yang memadai. Yang keempat, tidak semua model dan teknik konseling dapat diimplementasikan secara online. Contohnya seperti konselingnya Freud, psikoanalisis. Alangkah sulitnya itu ketika kita melakukan konseling psikoanalisis secara virtual, gitu. Di mana konseling ini sangat membutuhkan kehadiran konselor secara nyata. Lalu dapat menciptakan kenyamanan dan keterbukaan diri konseli, khususnya bagi konseli pemalu. Ini kita lihat ini sebagai poin lebih dari konseling cyber atau cyber counseling ini. Nah, ada orang-orang tertentu yang merasa lebih nyaman jika berkomunikasi daring dan mereka lebih terbuka ketika berkomunikasi secara daring atau online atau virtual. Untuk orang-orang yang demikian, cyber counseling tentunya akan sangat efektif. Next, menjangkau konseling lebih luas. Selanjutnya, dengan menggunakan cyber counseling akan memudahkan dalam menjangkau konseling lebih luas. Karena tidak terbatas pada ruang dan waktu tentunya, kita dapat melakukan konseling dengan konseling yang ada dimanapun. Tentunya dengan kesepakatan waktu yang ditentukan bersama. Nah, ini beberapa poin yang menjadi pembanding antara konseling face-to-face dan cyber counseling. Kehadiran cyber counseling tidak begitu saja atau tidak dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan konseling face-to-face. Mengingat ada hal-hal yang tak dapat menggantikan keberadaan atau posisi dari konseling face-to-face. Kita masih tetap dapat menggunakan kedua jenis konseling ini secara fleksibel. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola perilaku manusia dari generasi ke generasi, hal ini menuntut konselor untuk mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Kita lihat pada slide ini, manusia dari generasi ke generasi dengan berbagai karakteristiknya. Kita mulai dari baby boomer, generasi X, generasi milenial, lalu ada generasi Z, hingga kini generasi Alpha. Nah, pada setiap generasi terlihat pemanfaatan teknologi, misalnya pada generasi baby boomer, seperti berkomunikasi via telepon. Lalu email dan SMS pada generasi X, lalu munculnya Yahoo dan smartphone pada generasi milenial, Instagram dan media sosial lainnya mulai muncul itu pada generasi X. Dan kini konten digital pada generasi Alpha. Terlihat adanya perubahan besar yang terjadi dari generasi ke generasi. Bagi konselor masa kini atau apalagi konselor atau guru BK di sekolah, memang sudah semestinya terbiasa dengan cyber counseling. Sepertinya akan susah jika kita menggunakan konseling face-to-face atau konseling konvensional pada generasi Alpha. Kita lihat saja fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Anak-anak ketika melakukan berbagai aktivitas itu terbiasa memegang smartphone. Bahkan pada balita saja saat mereka makan, orang tua membiasakan mereka dengan makan dengan ditemani smartphone sambil melihat
konten-konten digital. Tentunya ini akan membentuk karakter anak tersebut, misalnya dalam pola berkomunikasi dan berinteraksi. Bisa dibayangkan jika sejak balita sudah dibiasakan dengan smartphone, bagaimana nanti ke depannya saat mereka besar nanti? Apakah mereka bisa nyaman ketika diajak berbicara hal pribadi secara langsung, secara khusus dalam hal melakukan konseling? Nah, tentunya kenyamanan itu merupakan hal dasar dalam konseling dan merupakan faktor penyebab paling dasar dari keberhasilan konseling itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai konselor, kita perlu up to date terhadap perkembangan teknologi dan berusaha untuk bisa beradaptasi dan memanfaatkannya dalam layanan konseling. Pada slide ini kita akan melihat tahapan pelaksanaan cyber counseling. Tahapan pelaksanaan cyber counseling ini tidak jauh berbeda tahapannya dengan konseling face to face, yaitu terdiri dari tahapan persiapan, proses konseling, dan pasca konseling. Pada tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan oleh konselor yaitu menyiapkan hardware seperti komputer, laptop, smartphone yang tentunya terkoneksi dengan internet, headset, mikrofon, dan software seperti aplikasi, website, email, sosial media yang akan digunakan, lalu mempersiapkan keterampilan dasar konseling online. Keterampilan dasar ini kita pelajari dalam mata kuliah teknik lab keterampilan dasar konseling, itu bisa dimanfaatkan dalam konseling face to face maupun dalam konseling cyber. Lalu pada proses konseling ini sama juga dengan konseling face to face. Konselor memilih pendekatan atau model konseling dan menerapkannya dalam konseling online. Dan pada tahap pasca konseling, pada tahap ini terdapat 4 kemungkinan. Ada penilaiannya, terdapat 4 kemungkinan konseling sukses atau konseling dilanjutkan ke face to face atau perlu dilakukan cyber counseling lanjutan atau dilakukannya referral. Ini kita akan lakukan assessment di akhir dari konseling dan kita memutuskan konseling ini bagaimana. Apakah berhasil? Apakah perlu dilanjutkan dengan konseling tatap muka atau perlu dilakukan cyber counseling lanjutan ataukah perlu dilakukan alih tangan kasus. Nah, hal-hal dasar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan cyber counseling yaitu yang pertama, memahami potensi dan informasi tentang konseling. Yang kedua, kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseling saat konseling. Ketiga, pemahaman tentang identitas konseling. Yang keempat, memahami risiko kerahasiaan dari komunikasi online. Yang kelima, menjaga komunikasi pribadi dan penyimpanan data. Oke, selanjutnya kita akan lihat model cyber counseling. Kita dapat mengintegrasikan cyber counseling ini dengan model atau pendekatan konseling yang telah ada. Di antaranya model cognitive behavior, terapi, atau konseling kognitif behavioral, lalu konseling behavioral, konseling SFBT atau konseling singkat berfokus solusi, konseling rasional emotif behavior, konseling naratif maupun konseling realitas. Konseling realitas sengaja saya beri highlight karena kami, tim peneliti, telah mengintegrasikan model konseling ini dengan cyber counseling melalui penelitian R&D
dengan menghasilkan satu buku panduan sebagaimana kita lihat pada slide. Ini buku panduan yang kami hasilkan dari penelitian kami. Buku ini berisi panduan praktis bagaimana menggunakan cyber counseling dengan model konseling realitas. Jadi, cyber counseling dapat dilaksanakan dalam format kelompok maupun individu. Cyber counseling juga telah teruji efektif mengatasi berbagai permasalahan konseling. Ini ada penelitian yang mendukung itu dan juga penelitian yang telah kami lakukan. Bagaimana pengimplementasiannya? Kita dapat memanfaatkan media sosial. Hasil penelitian yang saya lakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa media sosial itu banyak dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan konseling online atau cyber counseling. Ada banyak jenis media sosial yang bisa digunakan dan telah digunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ketika menggunakan media sosial yang digunakan ini baiknya disesuaikan dengan media sosial yang paling banyak digunakan oleh peserta didik atau konseling. Selain itu, kita juga menggunakan aplikasi khusus yang dibuat secara khusus untuk melakukan konseling secara cyber. Ini contoh aplikasi yang saya dan tim kembangkan pada tahun 2022 lalu. Kami mengembangkan aplikasi layanan bimbingan dan konseling berbasis cyber yang kami namai dengan aplikasi CARE, Caring and Empathy Cyber Counseling, ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi kampus kami IAKN Kupang. Nah, kelemahan ketika kita menggunakan aplikasi ini tentunya menggunakan biaya yang besar, lalu tidak semua siswa atau konseli memiliki smartphone dengan kapasitas yang memadai untuk menginstal aplikasi ini. Selanjutnya, pastikan semua anggota kelompok memiliki hardware dan software milik sendiri. Jadi ketika melakukan cyber counseling, pastikan bahwa ketika menggunakan media sosial itu media sosialnya, bukan media sosial orang tuanya atau temannya. Karena dalam konseling ada asas kerahasiaan. Semakin private aplikasi yang dia digunakan itu lebih baik lagi. Asas kerahasiaan baiknya chat dikurangi untuk mencegah kebocoran informasi. Itu perlu dipertimbangkan juga hal itu. Oke, kesimpulannya, keberadaan cyber counseling tidak dimaksudkan untuk mengganti layanan konseling secara konvensional, akan tetapi sebagai pelengkap layanan konseling secara konvensional dalam ranah teknologi dan informasi. Pada tahun-tahun mendatang, kebutuhan akan pelayanan konseling secara online akan terus meningkat. Guru BK harus selalu terbuka dan melatih keterampilannya untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, sekian materi kita pada hari ini dan kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Shalom.